Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya saya mau coba suara saya terdengar dengan baik. Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, ya, yaitu pada mata kuliah algoritma. Kebetulan minggu ini saya yang menyampaikannya, dan pada pertemuan kedua ini yaitu kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma, kemudian juga mengenai aturan penulisan teks algoritma. Nah, ini yang akan kita pelajari, dan nanti kalau ada waktu nanti kita akan masuk kepada tipe data, tipe nama dan nilai yang akan diterapkan dalam sebuah algoritma. Baik, kita mulai. Saya share dulu mengenai ini ya, bisa kelihatan. Sudah, Ya, Pak. silakan disiapkan untuk mencatatnya. Struktur dasar algoritma ini sebetulnya kita akan memiliki tujuan bahwa Anda diharapkan memahami tentang struktur dasar algoritma yang terdiri dari runtunan atau sequence, kemudian pemilihan atau selection, dan pengulangan atau repetition. Jadi ada 3 yang digunakan dalam sebuah algoritma. Nah selanjutnya apa itu runtunan? Nah ini sebetulnya kita feedback lagi, ya, bahwa algoritma berisi langkah-langkah yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Kemudian langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi, pemilihan aksi, dan pengulangan aksi. Jadi runtunan disebut dengan sequence, pemilihan aksi disebut dengan selection, dan pengulangan disebut dengan repetition. Ya. Jadi ini adalah disebut dengan konstruksi algoritma. Ya, ini adalah konstruksi algoritma. Nah, apa itu runtunan atau sequence? Ini sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Nah, setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi, ya, sebuah instruksi itu dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya sesuai dilaksanakan. Nah, urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Dan bila urutannya diubah, maka hasil akhirnya halo, bisa kedengaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, tolong di mute ya. Di mute itunya.
Ya, nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti Anda unmute. Oke. Nah, selanjutnya, nah tolong perhatikan sini. Ya, perhatikan runtunan yang dilambangkan dengan A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, kemudian A1, A2 ini adalah runtunan ke bawah. Nah, ini mula-mula pemroses akan melaksanakan instruksi A1. Instruksi A2 setelah A1 selesai. Selanjutnya instruksi A3 dilaksanakan setelah instruksi A2. Demikian seterusnya sampai instruksi terakhir, yaitu A5 dilaksanakan. Setelah instruksi A5 selesai dilaksanakan, maka algoritma itu akan berhenti. Nah, ini sebagai contohnya, kalau kita lihat di dalam algoritma mempertukarkan larutan di dalam dua buah bejana A atau B, atau yang kemarin sudah di pertemuan pertama mungkin sudah diberikan contohnya, misalnya gelas A dengan gelas B, bagaimana isinya ingin ditukar. Nah, itu adalah salah satu contoh runtunan. Nah, ini diberikan dua buah bejana A dan B. Ya, bejana A berisi larutan berwarna merah. Bejana B berisi larutan berwarna biru. Ya. Nah, pertukarkan isi kedua bejana itu sedemikian hingga bejana A berisi larutan warna biru dan bejana B berisi larutan berwarna merah. Maka, bagaimana cara membuat runtunannya? Nah, yang pertama, tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C. Berarti di sini harus ada satu bejana yang bisa dijadikan sebagai connecting atau penghubung. Yang kedua, tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Yang tadinya C itu kosong, diisi dengan isi larutan yang ada di dalam bejana A, yaitu warna merah. Dan yang B itu ke dalam bejana A, berarti yang A sekarang diisi dengan warna biru. Nah, sekarang yang C berarti dituangkan ke dalam bejana B. Berarti yang B itu adalah warnanya apa? Warna biru kan? Dan C-nya itu adalah kosong. Ya. Jadi ini adalah satu. Karena sekarang kita cek. Apabila algoritma tersebut disusun oleh yang terdiri atas 3 buah instruksi, maka tiap instruksi dikerjakan secara berurutan. Hasil dari algoritma tersebut adalah bejana A berisi larutan dari bejana B, dan bejana B berisi larutan dari bejana A. Sebagai pertukaran dua buah bejana itu benar, maka apabila urutan instruksi diubah, maka hasil akhirnya juga berubah. Jadi kalau tadi, nah kita lihat, tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C, itu diubah. Yang urutan pertama itu adalah yang semula urutan kedua, dijadikan sebagai urutan pertama. Urutan keduanya adalah yang tadinya urutan pertama. Dan urutan ketiganya itu adalah masih tetap
Jadi antara nomor satu, urutan 1 dengan urutan 2 itu berubah, maka akan hasilnya juga berubah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya yang namanya runtunan itu harus eh, dikerjakan atau dilakukan aksinya adalah sebagai sequence, artinya berurutan. Oke, maka hasilnya apa? Dari kasus tersebut, pertukaran dua buah bejana itu tidak benar, karena oleh karena itu sangat penting memperhatikan urutan aksi di dalam sebuah runtunan. Nah, sebetulnya dengan adanya runtunan ini adalah mencerminkan cara berpikir kita dalam menuliskan langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi dalam memecahkan masalah artinya kita harus sistematik, harus sequence itu juga harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua adalah pemilihan atau selection. Ya. Pemilihan adalah sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Pernyataan kondisi dapat ditulis dalam struktur umum. Nah, ini ada suatu statementnya adalah if, kondisi, then, kemudian aksi. Nah, dalam bahasa Indonesia, if berarti jika, dan then artinya maka. Sehingga kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka aksi tidak dilaksanakan. Nah, kita perhatikan bahwa yang digaris bawahi if dan then merupakan kata kunci untuk struktur pemilihan ini. Jadi ini adalah selalu digaris bawah. Nanti Anda dalam membuat algoritma itu harus memperhatikan ini. Ya. Nah, kita coba seperti apa contoh dari pemilihan ini. Nah, kita akan coba dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menuliskan pelaksanaan tindakan bila suatu nah, sini. If Amir memperoleh juara kelas, then ayah akan membelikan sepeda. Ya. If jalan Cipto macet, then ambil alternatif jalan Kesambi. If mobil merusak, then pakai saja sepeda motorku. Ini adalah jadi Anda juga bisa membuat contoh-contoh pemilihan selection seperti ya apa yang saya contohkan di sini. Ya. Nah, ternyata struktur pemilihan if then ini hanya memberikan satu pilihan aksi bila kondisi dipenuhi atau bernilai benar, dan tidak memberikan pilihan aksi lain bila kondisi bernilai salah. Nah, bagaimana kalau ada bentuk pemilihan yang memilih satu dari dua buah aksi bergantung pada nilai kondisinya? Oleh karena itu, if then ini berkembang dengan strukturnya seperti ini. Jadi if kondisi, then aksi satu. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dikerjakan yang ini. Apabila tidak, maka akan dikerjakan alternatifnya yang kedua. Jadi ini adalah strukturnya pengembangan daripada if then. Ya. Maka if then itu ada aksi satu dan else, kemudian aksi dua. Nah, kita coba bagaimana contohnya nanti. Ternyata else ini artinya kalau tidak. Sorry, di sini
kalau tidak. Ya. Ya. Bila kondisi bernilai benar, aksi 1 akan dikerjakan, tetapi kalau tidak, aksi 2 yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, di sini ada if hari hujan, then pergilah dengan naik beca, else pergilah dengan naik motor. Kondisi hari hujan bernilai benar, maka aksi pergilah dengan naik beca dilakukan. Sebaliknya aksi pergilah dengan motor akan dilakukan bila harinya hujan. Ya, bila tidak benar. Nah, ini adalah if. Nah, yang ketiga adalah pengulangan atau disebut dengan repetition. Salah satu kelebihan komputer, nah ini artinya mampu mengerjakan berulang-ulang. Beda dengan kita. Kita mungkin mampu melakukan pekerjaan berulang-ulang, namun ada batasnya. Apa batasnya? Itu biasanya lelah, cepat bosan, jenuh, dan seterusnya. Dan kalau komputer itu selama belum diberhentikan oleh program, maka dia akan selalu mengulang. Makanya sebetulnya komputer itu adalah sebetulnya benda yang hanya diam saja, akan tetapi dia bisa mengerjakan sesuatu, bisa sangat cerdas apabila diisi dengan sebuah program atau instruksi. Oke, sewaktu duduk di sekolah dasar, Anda mungkin pernah dihukum nih untuk menuliskan kalimat sebanyak 100 kali karena tidak mengerjakan PR. Misalnya, kalimat dengan hukumannya adalah suruh nulis sebanyak 100 kali, saya berjanji tidak akan malas lagi. Nah, ini saya dulu pernah melakukan ini, atau mungkin di lapang basket anak SMP itu disuruh hormat berapa kali atau suruh ngomong berapa kali. Nah, ini bagaimana algoritmanya? Ya. Nah, ini adalah disebut kepada pengulangan. Nah, apabila pekerjaannya menulis diserahkan ke komputer, maka pemrogram akan menuliskan seperti ini. Jadi di sini ada yang namanya algoritma menulis 100 kalimat. Nah, menuliskan kalimat, saya berjanji tidak akan malas lagi sebanyak 100 kali. Nah, maka deskripsinya seperti ini. Tulis, saya berjanji tidak akan malas lagi. Tulis dan seterusnya sampai 100. Ya, luar biasa. Tetapi bagaimana kalau kita menggunakan suatu struktur algoritma dengan repetition tadi? Nah, strukturnya seperti ini, yaitu kita akan gunakan dengan statement, yaitu namanya repeat until. Repeat until itu artinya ya, repeat itu ulangi, until itu adalah sampai. Sehingga algoritma menulis 100 buah kalimat dapat ditulis dengan seperti di bawah ini. Jadi di sini ada pencatat. Nah, di sini ada sebuah nilai yang diisi dengan 0. Kemudian berikan sebuah, maka di sini tulis saya berjanji tidak akan malas lagi. Kemudian naikkan pencatat jumlah kalimat dengan 1. Kemudian until pencatat jumlah kalimat sampai dengan 100. Maka hasilnya akan sama dengan yang dituliskan manual. Apa bedanya? Ini akan kalah lebih cepat daripada
tadi algoritma yang seperti ini, ya, akan kalah dengan yang dikerjakan seperti ini. Kenapa? Karena komputer akan melakukan proses, ya, dengan cepat sekali. Tapi kalau Anda di sini, saya yakin punya keterbatasan tangannya, belum pulpen habis. Ya. Nah, ini tentang pengulangan. Selanjutnya, nah di sini bagaimana prosesnya? Pemroses akan melaksanakan aksi tulis tersebut sebanyak 100 kali. Karena di sini ada repeat, kemudian aksi, kondisi. Nah, struktur pengulangannya itu biasanya disebut dengan looping atau kalang. Ya, jadi kalau dalam istilah algoritma itu, kalau loop itu adalah mengulang. Jadi bagian algoritma yang diulang itu dinamakan dengan loop body atau badan kalang. Nah, pengulangan dengan struktur repeat until didasarkan pada kondisi berhenti, yaitu aksi di dalam badan kalang dilaksanakan berulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Pada contoh algoritma tersebut, bila variabel pencatat jumlah kalimat sama dengan 100, maka pengulangan akan dihentikan. Jadi kalau tadi adalah kita lihat, sebelum mencapai 100, maka tidak akan berhenti. Tapi kalau sudah sama dengan 100, maka akan berhenti. Ya. Nah, itu mungkin sebagai topik pertama di dalam struktur dasar algoritma ini. Sebelum saya meneruskan kepada topik berikutnya, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada yang tanyakan, Mas, Mbak, sebelum kita lanjut? Ayo, semangat. Atau nanti mau dikasih tugas? Oke, belum ada tugas ya? Izin Ya, bertanya, Pak. ini baru mengantar. Sudah ada tugas? Silakan, Arif. Izin Ada bertanya, Pak. Oh, silakan. Silakan, Mas. Untuk yang tadi yang kata L sama kata den itu masih kurang mengerti, Pak. Oke. Coba kita cek lagi. Yang dicontoh gitu. Ya, nanti kita contoh. Lebih baiknya juga nah ini ya. Oke. Nah, awalnya di dalam selection ini, ya. Jadi awalnya di dalam contoh itu awalnya adalah if then. Nah, kalau if then itu hanya di sini apabila terjadi kondisi dalam keadaan benar terus. Sekarang apabila kondisi yang di sini dinyatakan di sini tidak sesuai atau tidak terpenuhi, bagaimana? Maka ada yang namanya if then else. Kita perhatikan di contoh ini, if Amir memperoleh juara kelas, ayah akan memberikan sepeda. Sekarang dibalik, apabila tidak juara kelas bagaimana? Kemana dia? Nah, kalau hanya seperti ini, maka dia akan tetap ayahnya akan membelikan sepeda. Ya kan? Ini yang sederhana. Nah, oleh karena itu harus ada ini. Jadi pernyataan yang lengkapnya
struktur pemilihan if ini hanya memberikan satu pilihan aksi bila kondisi terpenuhi, bernilai benar, dan tidak memberi pilihan aksi lain bila kondisi bernilai salah. Nah, sekarang kalau seperti ini, bagaimana kalau Amir itu tidak memperoleh juara kelas? Maka dia akan tetap ini yang akan dikerjakan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya ada pemilihan satu dari dua buah aksi. Apabila kondisi pertama terpenuhi, maka aksi ke-1. Nah, selain daripada itu, maka aksi kedua harus dikerjakan. Oleh karena itu, jika kondisi dan artinya jika kondisi ini terpenuhi, maka ini. Nah, sekarang kalau kondisi ini tidak terpenuhi, nah, supaya ada pilihan lain, maka harus ada else. Maka di sini else-nya adalah aksi 2. Nah, nanti Anda di dalam menulis harus seperti ini, if, then, else. Kemudian harus ada ini. Kenapa? Untuk memberikan ciri bahwa ini adalah suatu pernyataan struktur algoritma. Jadi ada garis bawahnya, ini cuma ada garis bawahnya, dan juga ada menjorok ke dalamnya. Itu seperti itu aturannya. Paham, Mas? Kira-kira. Siap, paham Pak. Jadi kita melihat kondisi dari strukturnya dulu ya Pak ya. Nanti kita bikin aksi gitu kan. Aksinya kalau misalnya aksi pertama tidak dipenuhi, kita bikin aksi yang kedua. Begitu Pak? Apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, Ya, maka tidak akan terpenuhi. dikerjakan aksi kedua. Aksi yang kedua. Ya, Oke. terima kasih Pak. Ya. Seperti ini, if hari hujan, maka ke sini. Nah, bagaimana kalau harinya tidak hujan? Berarti ini yang akan dikerjakan. Ya. Jadi selalu memberikan sebagai alternatif solusi pemilihan, karena ini harus ada satu pilihan yang benar. Itu adalah if, then, and else. Oke, silakan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kepada bagaimana cara aturan menulis di dalam algoritma. Oke, mungkin ini kita share-kan lagi. Nah, aturan penulisan teks di dalam algoritma tujuannya adalah Anda harus bisa mempraktekkan aturan penulisan algoritma dan mentranslasikannya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Dalam hal ini, nanti kita akan masuk bahasa pemrograman Python itu adalah sebagai bahasa pemrograman translasi daripada algoritma. Ya, artinya yang bisa menerjemahkan. Ya. Nah, notasi teks algoritma ini sebetulnya teks algoritma isi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut ditulis dalam notasi apapun asal mudah dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma. Sebagaimana pada notasi bahasa pemrograman, artinya itu bebas, tidak ada notasi yang baku, tapi harus konsisten. Tetapi ketika nanti masuk ke dalam bahasa pemrograman, itu nanti kita kena aturan yang dibuat oleh si software language tersendiri, artinya bahasa pemrograman tersendiri. Antara bahasa pemrograman yang satu dengan yang lainnya itu memiliki aturan mainnya tersendiri dalam masalah notasi atau sintaks. Tetapi kalau algoritma itu tidak ada yang baku. Yang harus diperlukan itu adalah konsistensinya atau orang umumnya pada membuat. Nah,
Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan operasi algoritma sendiri. Jadi kalau nanti ada, oh saya kok diajari Pak Dian atau Pak Dadang ini notasinya begini ya, kok teman saya di ITB atau ini begini, itu jangan diperdebatkan. Yang harus Anda perhatikan itu bahwa selesai nggak masalah tersebut. Jadi di dalam deskripsi itu selesai nggak permasalahan itu dengan membuat algoritma. Nah, ada 3 yang harus disusun oleh tes algoritma ini. Pertama ada kepala algoritma, yang kedua ada deklarasi algoritma, yang ketiga ada deskripsi algoritma. Setiap bagian disertai teks yang dituliskan. Komentar adalah kalimat yang diapit, kalimat yang diapit oleh pasangan huruf awal. Ya. Nah, sebagai contoh ini adalah contoh blok algoritma, yaitu di sininya ada nama algoritma, di sini ada penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh algoritma. Di sini ada blok deklarasi. Di dalam deklarasi ini ada di sini di dalamnya ada semua nama yang dipakai, tipe data, nama variabel, nama prosedur, nama fungsi itu ada di sini. Kemudian deskripsi adalah di sini langkah-langkah algoritmanya yang akan dituliskan. Jadi ingat, Anda harus melihat seperti ini nulisnya, ya, aturan nulisnya. Sebutkan algoritma namanya apa di sini penjelasannya diapit dengan tanda ini komentar ya, diapit dengan tanda komentar ini. Deklarasi juga sama, jelaskan di sini, deskripsi jelaskan di sini. Nah, kita contoh kepala algoritma. Nah, kepala algoritma ini terdiri dari nama algoritma dan penjelasan spesifikasi atau tentang algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma. Di bawah nama algoritma disertai dengan penjelasan singkat atau intisari tentang apa yang dilakukan oleh algoritma. Penjelasan di bawah judul algoritma sering dinamakan spesifikasi algoritma. Jadi yang ini nama algoritma, ini adalah spesifikasi algoritma. Algoritma harus ditulis sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan. Jadi jangan sampai namanya beda, ini beda. Ya, kita contoh. Nah, contoh kepala algoritma ini. Kepala algoritma. Anda jangan lihat yang ini, tetapi lihat yang ini. Ya. Algoritma luas lingkaran. Nah, berarti harus dituliskan. Menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luas lingkaran ke titik keluaran. Ada algoritma mengkonversi jam. Ini algoritma konversi jam. Nah, supaya lebih memudahkan yang kalau katanya terpisah, maka harus ada dihubungkan dengan underscore. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya atau spesifikasi algoritma mengkonversi nilai sebuah jam ke dalam jumlah detik yang dibaca dari beberapa kunci, jumlah detik ditampilkan ke titik keluaran. Nah, sekarang bagian deklarasi. Dalam algoritma, deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai. Apa saja? Ada nama variabel, nama tetapan atau konstanta, nama tipe data, nama prosedur, dan nama fungsi. Dalam resep masakan, nah ini bagian deklarasi ini dianalogikan
sebagai penjelasan bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi kalau kita mau memasak sop, misalnya, apa saja bahan-bahannya yang harus disiapkan. Itu adalah deklarasi. Contohnya seperti ini. Ada nama tetapan, jumlah pegawai, nama tipe data, tipe, titik, rekod, nama fungsi, apakah input ini adalah contoh deklarasi. Oke, berikutnya deskripsi. Bagian ini berisi, nah ini, langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini sangat penting juga. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang akan dijelaskan pada bagian nanti selanjutnya. Setiap algoritma dibaca dari atas ke bawah. Kenapa? Untuk pertama kali, ya kita harus mempelajari pemrograman berbasis prosedur. Kenapa? Karena itu akan lebih memahami. Sebelum kita berbasis pada objek PBO, objek itu tidak berdasarkan urutan. Artinya bisa saja algoritma itu bisa dibaca dari atas, dari bawah ke atas itu bisa. Tetapi alangkah baiknya kalau untuk pemula itu kita harus membuat algoritma itu adalah berbasis prosedur. Artinya algoritma dibaca di bawah. Jadi urutan penulisannya menentukan urutan pelaksanaan peta. Nah, amatilah bahwa deskripsi mempunyai kemiripan fungsi dengan bagian cara buat. Artinya kalau kita ingin membuat sop, bagaimana langkah-langkahnya deskripsi dalam konteks algoritma. Ini contohnya. Deskripsi, baca C, read C. Ini variabel C ini udah ada di atas. If C kurang dari D, then, nah ini E diberikan nilai A tambah B, else A kurangi B, and if. Nah, ini ada and if, ternyata di sini harus ada nutup dan write E. Nah, maka ini adalah langkah-langkah daripada sebuah algoritma yang disebut dengan atau yang ditempatkan pada. Nah, sebagai contoh ini, ya, algoritma luas persegi panjang. Nah, ini contoh. Menghitung luas persegi panjang untuk suatu bidang tertentu, algoritma memasukkan nilai panjang dan lebar, menghitung luasnya, dan mencetak ke dalam pilar luaran. Deklarasinya adalah nama variabel dan tipe data. Panjang sama dengan 0, lebar sama dengan 0, luas sama dengan 0, kemudian deskripsi. Read, panjang, sama lebar, luas, diberikan nilai panjang kali lebar, kali luas. Ini kebetulan adalah runtunan, jadi tidak ada if-ifan atau tidak ada pengulangan. Jadi, struktur algoritma yang tadi 3 itu diletakkannya adalah di bagian deskripsi. Ya. Itu mengenai, terima kasih. Silakan ada yang bertanya tentang teks algoritma. Ya. Ya. Jangan lupa, oke. Ya, saya akan beberapa membahas. Apakah absen sudah ada belum ya? Silakan Mas Irfan absennya. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ya. Di sini bagaimana kalau kondisinya memiliki 3 kemungkinan? Apakah harus menulis else 2 kali? Dalam konteks algoritma itu betul. Jadi misalnya ya kita akan sebuah ini kan kita coba ya nanti
Ini bagus sekali pertanyaan dari namanya siapa ini? Namanya dari siapa ini ya? 41206469. Ya, bagaimana kalau kondisi tertulis seperti ini? Ya, ya saya akan ini ada kondisi 1, nanti ada kondisi 2. Nah, ini nanti akan polanya seperti ini. Ya, ini akan polanya gini. If kondisi 1, then aksi 1, else if. Nah, ini ada else if. Nanti kalau dalam bahasa pemrograman itu namanya elif. Ya. Elif, if kondisi 2, then ya, aksi 2. Ya, maka di sini else, aksi 3 dan seterusnya. Ya, ini kalau kita kondisinya lebih dari 2. Nanti kita akan secara khusus akan membahas mengenai tentang pemilihan ini, ya, tentang pemilihan ini, ya, karena ini harus sangat ingat ya. Else if, ya, jadi ada if, kemudian then, else if then. Jadi nanti else-nya ada bisa di sini. Nah, yang terakhir itu nanti akan apa namanya tuh akan diblok dengan tulisan atau dengan statement and if, ya. Jadi akan di ini akan diblok dengan tulisan and if. Nah, kalau if-nya ada 2, maka ini and if-nya ya, itu harus 2. Jadi misalnya ya ini if, ya seperti ini. Ya, coba kita. Nah, ini ada berapa if-nya? Itu nanti ada and if-nya supaya bisa karena ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ya. Jadi ini and if-nya ini di sini. Nah, ini harus sejajar. Nah, ini kenapa harus seperti ini supaya kelihatan mana blok if yang pertama, ini blok if-nya. Ya. Terus ya. Ya. Terima kasih. Ini ada yang bertanya seperti ini. Kemudian ada lagi, Pak, apakah bahasa Python bisa juga dipakai aplikasi Free Pascal kan? Oke. Sebetulnya kalau Python itu lebih dekatnya kepada bahasa C. Tapi sekali lagi, karena di Python ini juga dia punya bahasa apa? Dia punya sintaks tersendiri. Jadi ada kalanya dalam hal tertentu itu dia bahasa sendirinya yang harus digunakan. Jadi kalau misalnya Anda, wah ini sama-sama bahasa pemrograman, Anda tempatkan, nggak bisa. Jadi tetap kita harus menguasai bahasa pemrograman satu demi satu. Jadi tidak bisa kita misalnya menyamakan dengan bahasa C atau bahasa C++, walaupun turunannya itu. Ya, jadi tetap ada karakteristiknya tersendiri. Yang paling penting di dalam memprogram itu adalah cara berpikir kita. Makanya di dalam algoritma itu tadi ada cara berpikir sistematiknya. Jadi jangan sampai Anda membuat program tapi tidak berpikir algoritmik. Nah, orang yang berpikir algoritmik akan jauh lebih baik dalam hal memprogramnya nanti
dibandingkan dengan orang yang tidak berpikir algoritmik, tahu-tahu dia memprogram seenaknya. Kenapa demikian? Karena dengan algoritmik itu akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti dalam level tertentu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana si penyelesaian masalah itu dilakukan secara efektif dan efisien. Ya, kalau di dalam komputasi, maka harus berpikir bagaimana penggunaan memori, bagaimana kecepatannya dalam menyelesaikan suatu problem tersebut. Itu yang harus kita punya pemikiran. Ya, silakan. Ada pertanyaan lisan sebelum kita tutup? Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Anda nanti ada video-video yang harus Anda juga perhatikan. Ini saya mendapatkan video yang bagus. Silakan nanti juga Anda bisa ini ya, kita akan lihat mengenai pembelajaran menggunakan Python nanti ya. Nah, tolong nanti diinstalkan ya, bagaimana cara menginstal Python-nya ini seperti ini ya. Jawa tahun 1990. Kenapa kita belajar bahasa Python? Kedengeran ya? Kedengeran ya videonya? Oh, jelas suaranya Pak. Putus, Pak. Nggak jelas Pak. Putus. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas Pak suaranya. Bahasa pertama kita itu adalah hal yang Gimana sekarang? bagus karena Python ini mudah untuk dipelajari. Masih kecil Pak suaranya. Kedua, bahasa Python ini bisa sebagai dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman secara umum maksudnya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Python, itu kita seperti mempelajari bahasa yang lain, bahasa pemrograman secara umum yang lain, bahasa-bahasa modern. Ini kenapa nih? Ini kita seperti mempelajari Langkah guys. dengan bahasa C++. Eta teh biasa tak anjing modal beling. Dan yang lainnya yaitu Ini botol beling dah. Iya. ini untuk masalah kerjaan di bidang kode Python bagi yang masuk Python itu Gelas plastik. Ini botolnya aja. Nak, ini plastik gelas. Itu Baik es yang ber. maaf, mic-nya belum dimatikan itu. Ada yang belum dimatikan mic-nya. Boleh, anak. Oh iya, jadinya. Halo, halo. Halo. Suaranya ada yang masih masuk, Pak. Nanti untuk video editing kalau ini udah selesai direkam itu Arif, tolong pengen mic-nya dimatikan. ganti baterai cuman jam sudah Meizu M6. Oke. Nah, lanjutkan ya. Halo. Oke. Halo, halo. Bisa dengar? Aduh. Oke ya, kita lanjutkan ini. Tolong. Jadi gini, saya langsung saja didemokan. Nanti Anda sebetulnya ada beberapa langkah di dalam membuat ini ya. Nah, ini ada di python.org, jadi Anda nanti tinggal Pak, videonya Pak. di sini. Ya, nggak apa-apa, nanti Iya, Pak. sama aja.
Oke. Oke, jadi nanti Anda tinggal download, masuk ke Python org, kemudian di sini nanti ada menu download. Nah, saat ini versi Python yang muncul adalah Python 3.9.0 dan ini tidak bisa digunakan untuk atau running di Windows 7 ya. Jadi mohon maaf, Anda harus upgrade ke Windows di atas 7 ya. Seperti biasa nanti di download kemudian di setup ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini ada Python ya. Nah, selain Python itu, kemudian nanti Anda masuk ke sini, ke Anaconda. Nah, ini anaconda.com. Ya, jadi kita akan menggunakan Anaconda itu apa? Nanti akan menggunakan bagaimana menjalankan Python melalui backend-nya adalah berbasis web atau disebut dengan Jupyter Notebook. Jadi Anda nanti akan download Anaconda-nya, silakan apakah versi Windows ya. Ya, silakan nanti bisa di-download. Nah, itu bisa di-download di Anaconda versi ini ya. Nah, di sini ada open source ya. Ya, silakan nanti bisa Anda download ya Anaconda-nya. Kemudian nanti diinstal, nanti akan muncul seperti ini kalau sudah diinstal. Karena saya sudah install, jadi nanti saya kalau diketik Python-nya, nah ini saya sudah masuk di Jupyter Notebook. Jadi ini nanti ada Jupyter Notebook-nya. Ya. Oke, saya bisa dari sini. Ya. Nah, kemudian ya kita coba share aplikasi. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Maka kita tinggal panggil Jupyter Notebook. Nah, ini karena kita akan membuat pemrogramannya berbasis web. Jadi nanti akan seperti ini hasilnya ketika sudah masuk ke Jupyter Notebook. Nah, ini. Nah, silakan nanti Anda isi dulu. Nah, di sini silakan nanti seperti apa ininya. Nah, kemudian kita stop ini. Nah, kita ulangi lagi kalau sudah shutdown, kalau sudah selesai, saya Ctrl C, kemudian dia masuk ke prompt. Nah, kita misalnya mulai dari D. Nah, D-nya misalnya kita dari mulai sini langsung kepada direktorinya. Nah, langsung kita juga bisa panggil dari sini, Jupyter Notebook. Nah, dari Jupyter Notebook ini nanti akan muncul ke webnya. Ya, ke webnya seperti ini. Nah, maka kita akan bisa membuat ini. Nah, contohnya ini file-file yang tadi saya buatkan. Ya, ini file Python. Jadi kalau misalnya sudah running di sini, maka kita bisa membuat, nah, sebagai contoh saya sudah bikin misalnya latihan dasar Python. Nah, ini. Nah, ini sebagai contohnya misalnya input Y sama dengan input. Nah, ini ada parameternya. Atau misalnya ini kita buat A sama dengan 1, B sama dengan 0,
A sama dengan, nah ini maka print A, maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah ini kalau sudah masuk kepada area yang namanya Jupyter Notebook. Ya. Nah, selain daripada Jupyter Notebook, itu juga pakai Python Shell, tapi itu saya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena itu udah biasa begini jadi enak ya. Itu jadi ini tidak akan hilang codingnya ya. Kalau yang Shell itu hilang ya. Kalau itu Shell hilang, kadang-kadang hilang ini kalau kita lupa nyimpannya. Nah ini enak. Nah satu hal lagi yang menarik itu pakai ini. Nah pakai ini karena nggak Google Colab. Anda mungkin punya yang namanya email Gmail ya. Nah, kalau misalnya tidak install di di Jupyter di laptop, hanya memanfaatkan collaborate Google Research, itu sebetulnya bisa. Jadi kalau misalnya pakai Gmail, Anda login seperti ini, nah kemudian masuk ke Drive, ya, ada Drive. Nah ini ke Drive. Di Drive ini nanti tinggal Anda klik ini new atau baru, kemudian Anda klik lainnya. Di sini ada Google Collaboratory. Nah ini adalah sama interface-nya seperti Jupyter Notebook. Nah, kita lihat nih, sama interface-nya seperti hanya dia menggunakan cloud ya seperti ini. Tuh, sama kan? Ini sama. Interface-nya sama seperti ini. Ya, kita lihat misalnya tadi ini. Nah, ini kan sama kan? Nah, ini sama. Tuh, ini juga sama. Ya. Jadi ini bagi yang tidak install Python-nya di laptop. Jadi ini tinggal pakai saja. Tinggal pakai saja. Ya. Ini tidak pusing-pusing install, tapi sebaiknya supaya kita tahu tantangannya, kita harus install Conda dan ininya di laptop. Ya. Itu Mas, mungkin yang ingin sampaikan. Silakan nanti Anda bisa install apa namanya itu, bisa install videonya, bisa nanti di download ya. Saya banyak video-video ini nanti akan dimuat di dalam e-learning. Jadi Anda e-learning juga bisa mendapatkan dari e-learning, nanti akan saya upload di video tersebut yang tadi untuk bisa pembelajaran pengajaran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Ada lagi? Ini mengenai instalasi daripada Python. Cukup ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya cukup sekian. Saya belum melihat, apakah Anda sudah absen ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih kalau udah seperti itu. Ya, jangan sampai lupa. Saya cukupkan sekian perkuliahan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.